terbaru nih perkembangan kasusnya seperti apa nih? Oh ya, sebelumnya ini terima kasih nih kepada teman-teman media yang sudah meluangkan waktunya. Pada sore hari ini kami menyampaikan informasi penting ya terkait dari klarifikasi dan bantahan yang kemarin disampaikan oleh saudara RA. Jadi itu yang pertama dulu ya. Yang kedua, kami juga mengucapkan terima kasih kepada kuasa hukum RA dan juga RA sendiri, di mana setelah kami mendengar, melihat video tersebut, kami akhirnya meyakini ada dugaan tindak pidana baru. Jadi sebelumnya kami memang sudah melakukan gelar perkara di internal kami. Kami membuat pasal 492 dan 486 ibu gelar. Nah, setelah kemarin itu adanya klarifikasi dan bantahan, maka pasal lain, tindak pidana lain yang kami duga juga terjadi, itu akhirnya sempurna. Jadi atas dasar itu kami mengucapkan terima kasih adanya tindak pidana baru dan tindak pidana lain yang kami duga temukan setelah adanya klarifikasi dan bantahan tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga, kami juga menyampaikan terima kasih kepada RA yang telah menyampaikan secara rinci bahwa istri yang bersangkutan sudah mengetahui dari A sampai Z semenjak mereka pacaran atau dengan kata lain sebelum menikah. Itu jelas disampaikan bahwa istrinya dan keluarganya juga sudah mengetahui. Artinya itu kami mengucapkan terima kasih. Itu dulu. Pasal baru apa? Pasal baru itu yang jelas ancaman hukumannya lebih dari pasal yang sudah kami laporkan. Itu ancaman hukumannya lebih dari pasal yang sudah kami laporkan. Makanya tadi saya bilang kita berterima kasih dengan adanya klarifikasi dan bantahan tersebut. Ya ada lah, nggak mungkin saya sampaikan di sini. Itu kan sudah masuk proses hukum. Tunggu aja nanti ya. Oke? Ada bantahan nggak bang dari presiden yang dari Semua kita bantah, nggak ada yang kita bantah. apa aja bang poinnya yang dibantah? Poin pertama ya, dia mengatakan bahwa dia berusaha mencari nomor telepon lawyernya, gitu ya, benar ya? Nanti dikoreksi ya kalau saya salah. Tidak ada dia mencari nomor telepon lawyernya. Saya mengirimkan WA ke dia pada bulan Desember itu. Saya yang mengirimkan. Saya memperkenalkan diri. Saya kuasa hukum dari Bang Rio, menyampaikan kepada dia surat kuasa dan somasi. Terus apanya yang dia cari? Itu loh. Jadi untuk hal tersebut menurut kami sangat tidak benar, gitu ya. Terus ada lagi di dalam pernyataan atau informasi yang disampaikan oleh kuasa hukumnya, di dalam perjanjian ada dalam artian ada klausul untung bersama dan rugi bersama. Nah, itu kami meminta kepada kuasa hukum yang mendampingi agar menunjukkan pasalnya di pasal berapa dan ayat berapa, karena kami juga punya perjanjian itu. Gitu loh. Kami sudah membaca ini semua, sudah memahami ini semua. Tidak ada kami temukan bahasa atau kalimat yang mengatakan untung bersama, rugi bersama. Nggak ada. Di sini yang ada apa? Di sini yang ada bahwa yang bersangkutan RAA menjamin adanya nilai nominal 6 juta per bulan. Nah, kalau ada bahasa untung bersama, rugi bersama, kok ada nilai nominal? Gitu loh. Jadi nggak masuk akal itu. Kita punya juga salinannya, asli juga. Nah, gitu kira-kira. Jadi menurut kami apa yang disampaikan kemarin itu semua menurut kami ya itu tidak harus disampaikan. Itu ya kira-kira ya. Ada lagi. Tapi dibahas nggak ketika melakukan perjanjian invest 200 juta, keuntungan 6 juta per bulan. Nah, kalau rugi dibahas tidak di dalam perjanjian?
Kalau rugi ya kita nggak dapat apa-apa nih. Nah itu ada nggak bahasa-bahasa seperti itu? Oh nggak ada. Kami udah baca berulang-ulang. Saya aja menjawab. Kami udah baca berulang-ulang. Tidak ada kalimat di sini kalau rugi bersama, tidak ada. Itu. Kalau ada kerugian gimana? Kan dikatakan sekalipun ini anjlok, sekalipun tidak ada pendapatan, ada nilai minimal 6 juta per bulan. Tetap dapat keuntungan. Tetap dapat 6 juta per bulan gitu loh. Ada dari sini. Makanya saya agak bingung kemarin. Dia bilang untung-untung bersama, rugi-rugi bersama. Di mana, di pasal berapa di ayat ini? Dalam perjanjian ini. Dan saya perlu sampaikan ya, tegaskan ya kepada teman-teman. Perjanjian itu dibuat ada syarat subjektif, ada syarat objektif. Jadi kedua syarat itu harus memenuhi sehingga perjanjian itu dianggap legal. Nah, ketika ada syarat yang tidak dipenuhi, apalagi adanya keterangan yang diduga tidak sesuai, yang diduga palsu, maka perjanjian itu batal dengan sendirinya. Ada unsur pidananya di sana. Begitu loh kira-kira, ya. Abang, terkait yang tadi mention soal adanya nanti laporan baru atau pasal baru. Tadi kan Abang mentionnya karena si istri dari RAA sendiri sudah tahu lama, istilah kayak gitu. Nah, laporan nantinya pasal barunya itu masih untuk RAA atau istrinya, Bang? Ya, yang jelas informasi yang disampaikan itu sangat menguntungkan kami. Sangat menguntungkan kami, dan dugaan tindak pidana baru itu atau dugaan tindak pidana lain yang tadinya dalam gelar perkara kami sebelum kami membuat LP ini itu sudah kami mau masukkan sebenarnya, tapi karena adanya permintaan dari teman-teman di tim kuasa hukum, kasihan nanti kalau kita masukkan pasal itu, karena jujur pasal itu ancaman hukumannya jauh lebih berat dari ancaman hukuman yang sudah kami laporkan. Begitu kira-kira. Berarti terhadap RAA ya masih ya? Kita berfokus ke RAA dulu. Ya, walaupun di dalam kesempatan dia bilang istrinya tidak tahu menau gitu ya. Tapi dalam kesempatan itu dia sendiri mengakui bahwa dia sudah menceritakan dari A sampai Z tentang semuanya kepada istri yang bersangkutan. Itu dimulai dari pacaran, benar ya? Dengar semua ya? Nah gitu, jadi nanti tonton video itu. Semua bisnisnya mungkin, tapi dia nggak tahu unsur penipuannya mungkin. Biasanya nggak ngerti, yang jelas dia mengatakan sudah tahu. Bahkan bukan cuma istri yang tahu, keluarganya pun tahu. Berarti ini dimasukkan ada keterlibatan dari pihak istri itu nggak sih Bang dalam hal ini? Saya nggak paham ke situ, yang jelas dia mengatakan seperti itu. Jadi kutipan yang disampaikan itu menguntungkan kami. Terima kasih banyak. Responnya gimana Bang dengan itikat baik beliau gitu? Itikat baik untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, oke. Saya jawab juga ya. Etikat baik itu bukan janji palsu. Kalau saya berada di posisi itu, etikat baik yang saya lakukan adalah saya akan membawa uang tunai sebesar seberapa aja, misalnya 10 juta atau 20 juta. Saya sampaikan kepada orang bermasalah hukum dengan saya, Pak, ini ada uang saya 20 juta atau 10 juta. Tolong berikan saya waktu, sisanya akan saya berikan. Atau saya punya barang apa nih yang bisa saya berikan kepada orang yang bermasalah hukum dengan saya, sehingga orang yang bermasalah hukum dengan saya itu memberikan kesempatan gitu loh. Ini kan nggak ada. Sampai dia dalam WA-WA-nya, kita semua punya buktinya. Chat-chatannya mulai dari tahun 2004 sampai tahun 2025 itu dia selalu menjanjikan akan membayar, akan segera memberikan, akan segera melunasi, dan bukan hanya kepada klien kami, termasuk ke saya pribadi, ke kami sendiri tim kuasa hukum. Pada saat pertemuan kemarin di Desember, dia juga datang dengan janji. Etikat baiknya yang mana? Jadi saya agak bingung nih, makanya saya bilang kalau misalnya etikat baik tentu ada bukti, ada semacam pegangan yang pasti yang kita pegang, gitu loh. Jadi karena tidak ada etikat baik tersebut, karena tidak ada etikat baik begitu kita somasi juga, somasi 1, somasi 2 tidak ada juga. Bahkan handphonenya sempat kemarin tidak aktif gitu kan. Akhirnya apa? Ada laporan polisi. Lah kalau ada etikat baik nggak mungkin ada laporan polisi, bagaimana urusannya? Gitu loh.
Lagi teman-teman. Korea